Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa mengawali hari kita, kehidupan kita dengan ibadah yang mulia, dengan ketaatan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sejenak dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang merupakan sebaik-baik amal yang mesti dicari oleh seorang mukmin, bahkan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Untuk orang-orang yang telah berjasa dengan kita, selalu kita doakan. Orang tua kita, ibu bapa kita yang selalu berkorban kebaikan untuk kita, memberikan sesuatu yang merupakan keikhlasan yang sangat dalam tanpa pamrih. Mereka berkorban memberikannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang tua kita dengan ampunan dan ketinggian derajat di sisinya, serta kita diberikan pula kesempatan untuk berbakti kepada mereka, dan Allah kumpulkan kita dan mereka semuanya di dalam surga nanti. Untuk para guru dan para pendidik kita yang telah mengajarkan banyak ilmu, yang telah membimbing kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa mereka dan Allah tinggikan derajat dan kedudukan mereka di sisinya pula. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah di Samahati Syekh bin Baz sampai pada bab terakhir dalam kitab ini, yaitu tentang pengurusan jenazah. Pagi ini kita akan mengambil tentang takfin al-mayyit, yang mengkafankan, urusan mengkafankan mayit. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-afdal ayukaffan ar-rajul thalatha athwab bid laysa fiha qamis wala imamah. Untuk laki-laki itu 3 lapis kain, itu yang paling afdal, ya, tanpa ada qamis, baju dan imamah. Walaupun dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disebutkan, inna Rasulullah SAW kuffina fi thalathati athwab, ya, Nabi itu dikafankan dengan 3 lembar, ya, 3 lembar kain kafan, ya, yamaniyatan bid suhuliyah min qars laysa fihinna qamis wala imama adraja fiha idraja. Nah, ikhwah fillah, di sini kalau kita mengkafankan laki-laki itu 3 lembar maksudnya, dan adapun perempuan, wal mar'atu tukaffan fi 5 athwab, 5 lembar, 3, 5, ya. Dan di situ ada kerudung, kemudian izar dan 2 lipatan atau 2 lapis. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga, bahwa innama istahibba dhalika li'anna al-mar'ah tazid fi hali hayatiha 'ala ar-rajul fi sitir. Kenapa lebihkan perempuan di atas laki-laki jumlah kain kafan? Karena memang di dunia pun demikian, semasa hidup pun demikian, ya, bahwa perempuan memiliki aurat yang sangat banyak, kemudian mesti ditutup sebagaimana ketika dia hidup, maka disempurnakan untuk ditutup. Kemudian adapun anak kecil, ya,
wa kafanu as-sabi fi thawbin wahid ila thalathati athwab. Boleh satu dan boleh sampai tiga, anak kecil. Ya. Dan dikafankan anak perempuan, ya, anak kecil disebut qamis, disebut dengan baju, ya. Kemudian yang wajib sebetulnya fi haqqi al-jami', baik laki-laki dan perempuan atau anak kecil, wajibnya adalah satu lembar, ya, yastur jami'al mayit, yang menutup seluruh tubuh. Ini wajibnya. Tapi afdal bagi laki-laki berapa? 3. Bagi perempuan 5. Itu afdalnya, ya. Maka itu ikhwah fillah rahimakumullah. Adapun ketika mayit ini dalam kondisi muhrim, dalam keadaan berihram, ya, seperti umrah atau haji, misalnya mereka ini dalam keadaan umrah atau haji, maka mereka langsung dimandikan dan yuksal bima wassidr, dan dikafankan dengan kain ihram dia. Wal yughatti ra'sa wala wajha, tidak tutup kepala juga tidak tutup wajah, ya. Ini wala yutayyab, juga tidak diwangikan. Karena apa? Yub'ats yaumil qiyamah mulabbiyan, karena dia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan, ya, diharapkan dia bertalbiyah, ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini hukum bagi orang yang sedang ihram. Berihram maksudnya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, yang sedang berpakaian ihram, ya, berpakaian ihram yang sedang melaksanakan haji atau umrah. Kemudian siapa orang yang berhak memandikan? Nah, ini siapa orang berhak memandikan? Yang pertama adalah haqqun nas bi ghasli was salat alaihi wa dafni, adalah orang yang diwasiatkan olehnya. Jelas? Orang yang berhak memandikan siapa? Orang yang diwasiatkan oleh si mayit ketika dia hidup. Nanti kalau saya meninggal, saya dimandikan oleh fulan, ya. Saya dimandikan oleh fulan, ya. Kemudian kalau dia laki-laki, yang berhak memandikan siapa? Adalah bapaknya. Kalau dia laki-laki, yang berhak memandikan dia adalah bapaknya. Setelah itu siapa? Kakeknya. Kemudian al-aqrab fal-aqrab min al-asabah, ya, kemudian keluarga yang terdekat. Jelas, ya? Siapa yang paling berhak memandikan orang adalah orang yang diberi wasiat untuk memandikannya. Kalau tidak ada wasiat, maka yang paling dekat adalah bapaknya, kakeknya, atau saudara-saudaranya, ya, kalau itu laki-laki. Adapun kalau perempuan, maka yang berhak memandikan adalah pun wasiatnya, jika dia mewasiati untuk memandikan. Kalau kita temukan laki-laki atau perempuan yang meminta, kalau saya meninggal nanti si fulan yang memandikan, maka yang diminta untuk memandikan itu orang yang paling berhak. Jelas, ya? Lalu kemudian kalau dia perempuan, ibu, kemudian nenek, kemudian keluarga-keluarga yang terdekat dari wanita, ya kan, kakaknya atau adiknya atau saudarinya dan seterusnya. Nah, bagaimana laki-laki, bagaimana seorang suami kepada istri atau istri kepada suami? Bolehkah itu dilakukan? Naam, walizawjaini ayuwassila ihdahuma al-akhar, ya, bahwa masing-masing dari pasangan, ya, boleh untuk memandikannya, laki-laki atau suami ke perempuan atau ke istri atau istri ke suami. Kenapa demikian? Lianna as-siddiqa, ya, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, salathu zaujatuh, dia dimandikan oleh istri beliau. Ya, hal ini pun Asma binti Umais, ya, radhiyallahu taala anha, aslamat qadiman fi Makkah, ya, Islam dari Makkah, wa hajarat ma'a Ja'far, kemudian hijrah, ya, zaujuha walamma istushhida, ketika dia syahid suaminya, tazawwajha Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menikahinya, thumma lamma mata tazawwajha Ali, kemudian ketika Abu Bakar meninggal dinikahi oleh Ali radhiyallahu taala an jami'ah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Itu kalau hukum yang memandikan. Jelas, yang memandikan siapa yang berhak? Orang yang diwasiati, ya.
Kemudian kalau tidak ada wasiat, bapak, kakek, kemudian saudara-saudara kandung. Begitu juga dalam haknya seorang perempuan. Kemudian juga dalam sejarah Islam, Ali radhiyallahu taala an ghasala zaujatahu ya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali juga memandikan istrinya Fatimah. Kalau tadi Abu Bakar dimandikan oleh istrinya. Nah, hal ini ada dalam sejarah. Kemudian bagaimana setelah kita dimandikan, kemudian dikafankan, lalu kemudian siapa? Mensalatkan atau menyalatkan jenazah. Nah, sifat salat jenazah ini adalah salat dilakukan 2 rakaat tanpa ruku' dan sujud. Ya, yukabbar arba'an, dia takbir 4 kali, wa yuqra' ba'da al-Fatihah, ya, wa yaqra' ba'da al-Fatihah, setelah al-Fatihah, wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan aw ayatan aw ayataini fa hasan. Andai pun dia membaca surah al-Fatihah, maka itu itu baik, kata Syekh Ibn Baz. Al-hadis as-sahih al-warid fi dhalika Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, thumma yukabbar ats-tsaniyah wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihah, kemudian setelah itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian yang ketiga membaca doa untuk si mayit, ya, Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarana wa unthana. Ya Allah, ampunkanlah yang hidup di antara kami, yang meninggal di antara kami, yang menyaksikan, yang tidak, yang kecil, yang besar, laki-laki dan perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, jika engkau hidupkan kami, maka hidupkan dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Jika ada yang meninggal, maka jadikannya dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah, kemudian salawat kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga adalah membaca doa untuk si mayit. Nah, dan banyak ya sigat doa yang mesti kita baca. Dan di takbir yang ketiga ini adalah mesti panjang doa kita. Di sinilah kita mendoakan si mayit. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu, ya, waghsilhu bil ma'i wal thalj wal barid wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas, wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli. Kita minta kepada Allah ganti tempat yang lebih baik dari tempat di dunia ini, ya. Kemudian kita minta juga keluarga yang lebih terbaik, yang lebih baik dari yang ada di dunia. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa'idhu min adzabil qabr, hindarkan dia dari azab kubur. Wa adzabin nar, dan azab neraka. Wafsah lahu fi qabrih, lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan berikan cahaya di dalam kuburannya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Thumma yukabbir rabi'a wa yusallim taslimatan wahida an yamini. Ikhwan fillah rahimahullah, pada takbir yang ketiga itu, disitulah tempat kita mendoakan si mayit, jenazah. Panjangkan di situ doa kita, banyakkan doa kita. Nah, setelah takbir yang keempat, ya, kemudian salam. Kemudian salam, dan apakah diangkat tangan setiap perpindahan takbir? Wa yustahab ayurfa yadayhi ma'a kulli takbiratin. Allahu akbar, Al-Fatihah, setelah selesai Allahu akbar, angkat lagi sampai ya setelah takbir kedua kita membaca selawat, kemudian takbir yang ketiga kita membaca doa, dan takbir yang keempat salam di sekali arah kanan saja. Nah, ikhwah fillah rahimahullah, wa idza kana al-mayyit imra'atan, kalau mayitnya perempuan, maka tentu sigat doanya berbeda, ya. Kalau tadi laki-laki Allahumma ighfir lahu, adapun perempuan Allahumma ighfir laha. Kalau mereka banyak, jenazahnya bukan 1, bukan 2, 3, 4, bahkan sampai 7,
Berarti Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terus di situ kecil, dewasa, laki-laki, perempuan gimana? Nah, kalau dewasa, laki-laki, perempuan lebih dari 3 ya kita baca Allah maghfir lahum, berarti kan jamak. Tapi kalau anak kecil itu berbeda doanya dengan orang dewasa. Anak kecil ada khusus doanya. Ya, ada khusus doanya. Tidak seperti doa ya orang-orang dewasa. Kalau dalam kumpulan jenazah itu ada orang dewasa, laki-laki, perempuan, lebih dari 3 Allah maghfir lahum. Jadi kalau dia ada di situ anak laki-laki, maka kita doakan ya, di antara doanya Allahumma ja'alhu faratan, ya, jadikan dia sebagai tabungan bagi orang tuanya di hari kiamat kelak. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Jika 2 Allah maghfir lahuma, jika lebih dari 2 maka Allah maghfir lahum. Nah, sekali lagi saya ulangi, kalau anak kecil fayuqalu badala du'a bihi bil maghfirah, kita ganti doa ampunan untuk anak, karena anak kecil belum berdosa, ya kan? Belum ada dia dosa. Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi, jadikan tabungan dan bagi orang tuanya, wa syafi'an mujaba, dan syafaat yang diberi, ya. Allahumma thaqil bihi mawazinahuma, ya Allah jadikan dengan ya meninggalnya anaknya ini sebagai pemberat dalam timbangan orang tuanya. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan besarkan, agungkan ya pahala mereka berdua. Wa alhiqu bisalih salafil mu'minin, dan gabungkan dia dengan orang-orang mukmin terdahulu yang telah meninggal dunia. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi birahmatika adzabal jahim, jadikan dalam kafala Ibrahim dan lindungi dia dengan rahmatmu azab neraka jahanam. Jadi berbeda ikhwah fillah, kalau anak kecil ada khusus doanya, ya, berbeda laki-laki dewasa, perempuan dewasa, ya, 1, 2 dan lebih dari itu harus sesuai dengan doanya. Was sunnah, ketika kita salat, di mana kita harus berdiri, ayyakifal imam hidha'ar ra'sir rajul. Kalau laki-laki maka berdiri imam di arah kepala. Kalau perempuan di tengah daripada jenazah, ya kan? Wa yakuna ar-rajul mimma yalihi al-imam idza istama'at al-janaiz wal mar'ah mimma yalihi al-qibla wa in kana mam atfal qaddama as-sabi' 'ala al-mar'ah thumma al-mar'ah thumma at-tifla. Jadi laki-laki itu tetap didahulukan, kemudian perempuan. Jika seandainya ada laki-laki, anak orang dewasa laki-laki, kemudian anak laki-laki kecil, ya kan, dan perempuan, maka dahulukan dulu laki-laki dewasa, kemudian laki-laki kecil, kemudian perempuan. Begitu cara meletak, menyusunkan si mayit yang ingin kita salatkan dalam masjid. Ya. Wa in kana ma'hum atfal qaddima as-sabi 'ala al-mar'ah. Ada anak-anak kecil yang ya, kemudian laki-laki, anak kecil meninggal, dahulukan anak kecil di depan. Laki-laki, kemudian anak-anak kecil, baru setelahnya perempuan ataupun anak kecil dari perempuan. Ini cara susunnya, Pak Egi. Cara susunnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian menguburkan si mayit. Nah, setelah salat, ikhwan fillah, ini masalah salat, yaitu tadi 2 rakaat tanpa rukuk dan sujud, 4 takbir. Ya selesai salat, ya sudah, kita angkat jenazah. Ini jauhkan daripada ritual-ritual yang sesungguhnya itu tidak masuk dalam pembahasan. Ya. Terkadang subhanallah waliyadzubillah, ya bukan kita bukan kita meremehkan atau tidak, tapi kemudian ikhwah fillah yang diajarkan Rasulullah SAW, kita dalam salat itu mendoakan si mayit. Salat ini cuma berapa menit saja kan, tapi setelahnya itu yang panjang, itu kan, tahlil sampai 1000 kali, itu kan, tahlil sampai 1000 kali, panjang sekali. Yang diminta adalah mendoakan si mayit dalam salat kita, itu yang diminta. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan menguburkan, ini sama juga ini.
kita belajarlah kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Al-masyru' yang masyru' ketika dikubur, ta'miq al-qabr ila wasatir rijal, dalamkan kuburnya, ya, berdasarkan hadis Hisham ibn Amir dalam kisahnya para syuhada, wa yakuna fil lahad min jihatil qiblah, yang sebaik kuburan itu adalah lahad, arah kiblat, gali bikin lahad, itu yang al-masyru', gitu ya. Tapi terkadang subhanallah ada kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk itu, ya kan? Wa ayyudha al-mayyit fil lahad ala jambihi al-ayman, ya, setelah kita gali bikin lahad, maka mayit kita kuburkan dan arahkan arah kiblat. Ibarat kita tidur dalam posisi arah kiblat dan sebelah kanan. Nah, hal ini, ya, Ibnu Hazm mengatakan wa yaj'al mayyit fi qabri ala jambihi al-yamin wa wajhu qiblat al-qiblah wa ra'suhu wa rijlahu ila yamin al-qiblah. Jadi kalau begini, ya, kita merengkan si mayitnya, kita merengkan, geserkan, arahkan wajah arah kiblat, ya, semua arah kiblat, seperti orang yang tidur arah ke kanan, ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, kita buka ikatan al-kafan, ya, kita buka ikatan kafan, wala tanza' bal tutrak, artinya kita longgarkan tapi dibiarkan, tidak dibuka sama sekali. Ini tidak ada orang mengambil ikatan kafan lalu kemudian untuk menghilangkan rasa rindu, rasa sedih, diberikan ke anak cucunya. Ini tidak boleh. Masih ada kan nih kayak gini? Masih, ya? Kain kafan yang sudah digunting, yang digunakan untuk pengikat si jenazah, maka ini dilepaskan dari dia dan kemudian dikasih ke anak cucunya, ke istrinya, dengan tujuan biar tidak teringat lama-lama, ya, tidak sedihnya berlama-lama. Nah, ini tidak ada syariat seperti ini, dan tidak ada syariat seperti ini. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, wala yukshaf wajhu sawa'an kana al-mayyit rajulan aw imra'ah. Jadi sebetulnya, ya, kita arahkan arah kiblat, selesai, dilonggarkan ikatannya, tidak dibuka. Nah, kemudian kalaulah seandainya memang tidak memungkinkan ada lahad, maka bisa kita, ya, lakukan seperti yang mana lazimnya, ya, kemudian kita taruh si mayit dengan mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah. Orang yang mengambil jenazah di bawah itu taruh dia di lahadnya dengan mengatakan apa? Bismillah, dengan nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mayt idza wudi'a fi qabri falyakul alladhina yad'unahu hina yudha' fil lahad bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Nah, ini tidak ada syariat diazankan di kita. Ini masih ada. Bisa dengar Pak Yogi? Jenazah ingin diturunkan nih ke dalam kuburan, lalu kemudian diazankan. Azan, pernah dengar? Banyak. Masih banyak. Ini jenazah sudah sampai di kuburan, nah tiba-tiba nanti ada yang berinisiatif mengazankan. Apa maksudnya? Wallah ta'ala alam. Tidak tahu, saya juga tidak tahu maksudnya. Tapi ini pernah saya lihat. Ya, mungkin apa? Kira-kira apa, ya? Maksudnya apa? Wallah ta'ala alam bissawab. Syariat azan memang kalau kita lihat sejarahnya untuk orang yang hidup, ya, orang yang sholat. Syariat azan itu memang untuk orang yang hidup, ya. Orang yang sudah meninggal dunia perlu diazankan? Saya tidak tahu dalilnya, wallah ta'ala alam bissawab. Artinya bahwa tidak perlu diazankan. Ini orang sudah meninggal diazankan, maksudnya apa? Ya kan? Jangan kita melakukan sesuatu yang dikira-kira baik tapi menurut kita, gitu, tidak baik menurut agama, gitu. Ya. Ini sering nih. Sedangkan hidup saja dia tidak dengar azan, apalagi sudah meninggal. Yang hidup saja tidak, ya, corong mic-nya ke rumah dia, tak dengarkannya azan, ya kan? Dengar azan tapi
tidak memberikan pengaruh dalam hatinya, tidak datang ke rumah Allah. Itu tidak akan merubah si mayit. Azan ketika sudah dimasukkan ke dalam kuburan, jangan nanti menyesal pula dia kan. Saya menyesal katanya kan. Kalau sempat pula dia ngomong, bayangkan. Nah, ikhwafillah, jangan kita mengada-ngada dalam urusan agama, ya. Pernah dengar nih, siapa yang orang arah-arah kepulauan ya? Ya bagi ya. Saya pernah di sebuah pulau, subhanallah. Ya tidak di sana saja, di mana saja itu mungkin terjadi begitu ya. Itu bisa jadi terjadi. Tapi ketahuilah ikhwafillah rahimakumullah, yang disuruh Nabi ketika jenazah ingin diletakkan bukan azan, yang disuruh Nabi membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini yang ada dalilnya, bukan suruh diazankan. Nah, ini seakan-akan ingin syariat ini benar-benar begitu ya, sampai menguburkan diazankan. Ikhwafillah rahimakumullah, ini syariat Islam ini bukan diada-adakan, bukan pula dibuat-buat, tapi memang harus dipandu oleh dalil yang kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Nah, setelah dikuburkan, wa yurfa'al qabr qadra shibr, ditinggikan sedikit ya, sejengkal, wa yuba ala hasba in tayassar dzalik wa yurshah bil ma. Ini disebutkan ditinggikan ya. Kemudian di sini disebutkan dakhalat Aisyah fa qultu ya dakhaltu ala Aisyah fa qultu ya ummah ikshifi li an qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan mana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, maka fa kushifat li an thalathati qubur ya, dan ditunjukkanlah 3 kubur Nabi dan 2 sahabatnya. Kemudian intayassar dzalika wa yursal ma bil ma. Nah, kalaupun ikhwafillah ingin di sini disebut kalau sebimbas, disiram dengan air bukan untuk supaya dia supaya dia selamat dari azab kubur, bukan, tapi di sini disebutkan rusul ma litamassak turab, agar tanah-tanah itu kuat, itu saja ya. Kalaupun warawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rassa ala qabr ibnihi Ibrahim wa wada'a alaihi hasba. Hal ini dalam syarah sunnah wa fihi dha'af. Ini disebutkan oleh Al-Baghawi dan itu lemah. Wadi'a alama al-qabr kahajar wa ghairuh, ya, diletakkan di atas kubur batu atau yang lainnya, sunnah. Wa ghairuhu sunnah wa qad thabata Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama qabr Uthman ibn Mad'un bihajarin wa wada'ahu ala 'inda ra'si. Ya, ditaruh di atas kepalanya sebagai tanda ini kuburan. Ya. Ikhwafillah, jadi kisah di mana Nabi kisah di mana Nabi menyiram kubur anaknya Ibrahim dengan air, ya, itu adalah dhaif. Dhaif. Nah, artinya tidak perlu kita gunakan, tidak perlu kita lakukan. Ya, fihi dha'af. Ya, yang disunahkan adalah untuk di mana kita menguburkan, kemudian ditinggikan tanah, kemudian dikasih tanda. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang masih dalam pembahasan menguburkan ya, karena kalau kita lanjutkan akan panjang. InsyaAllah ta'ala akan kita sempurnakan pada pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.